kabar? Baik. Kembali lagi bersama Mas Rudi dan Kak Tian. Mas. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman firman Tuhan, memuji nama Tuhan dan dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yeay. Oke, mari bersama-sama kita mulai ibadah sekolah minggu kajian berkesan pada pagi hari ini. Kita berdiri yuk. Berdiri yuk ini rumahnya. Mas Rudi berdiri dulu. Ya, maksudnya berdiri nih. Oh, udah berdiri. Semangatnya berdiri juga ini. Udah semangat. Udah semangat. Ada yang di rumah juga harus semangat ya. Semangat, harus semangat dong. Biar Oke. gak gampang sakit. Betul. Jadi kita harus semangat dan kita akan pertama-tama akan memuji nama Tuhan dengan dari terbit matahari. Oke, dengan semangat ya. Yuk kita mulai. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya dalam nama Tuhan dipuji. Puji, puji, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Sekali Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dipuji. Yeay, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, ya Kak Tian, Ya, gimana? karena corona ini kita Ya. semua harusnya berada di rumah terus dong. Iya, makanya Makanya kita nggak bisa ketemu lagi ya Kak Tian ya, nggak di bisa gereja ya. kawan-kawan. Kak Tian rindu nggak ketemu sama teman-teman? Rindu. Rindu. Kalian di rumah rindu nggak sama yang ada di rumah yang lain, teman-teman yang lain? Coba kita dengarkan. Rindu katanya Kak. Rindu. Oh iya. Terus kalau kira-kira kalau selama corona ini kegiatannya ngapain ya Kak ya? Kalau Kak Tian ngapain? Kalau Kak Tian tuh makan, Hmm. tidur, Hmm. tidur, Hmm. makan, Hmm. makan, Hmm. main, Hmm. tidur, Hmm. tidur, Hebat. terus mandi. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Ya, betul sekali. Kegiatan macam apa itu, Bu? Wah, enak tuh. Enak apanya? Tapi kurang satu Kak Tian. Apa? Sebelum harusnya itu apapun yang harus kita lakukan tuh harus diawali dengan Oh iya, lupa. Dengan lupa berdoa. kawan-kawan. nah, sebelum tidur harus, Berdoa, sebelum makan harus, berdoa, sebelum mau pergi kemana-mana harus, berdoa, sebelum mandi berdoa dulu. Oh ya bener dong, kan Ya, biar ya. aman, Biar aman. biar sehat, Airnya biar bersih bersih. Nah semuanya kalau yang diawali dengan berdoa akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Nah oleh karena itu sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan doa pembuka dari adik Giona. Giona, silakan adik Giona. Kita berdoa.
Yesus, hari ini kami akan mulai sekolah minggu bersama teman-teman. Tuhan, tolong Tuhan siapkan hati kami supaya bisa bertekun mendengarkan cerita tentang-Mu. Berkatilah Bapak, Ibu, guru sekolah minggu dan semua anak-anak yang sedang bersama kami. Terima kasih Yesus, amin. Kak Rudi, kenapa sedih Kak Rudi? Kenapa ini teman-teman? Air mataku. Cup. Dilap dulu. Salah, bukan di situ, di mata. Ya dilap sendirilah. Kenapa sedih? Kenapa teman-teman? Ya ampun, ini kenapa ini? Ya ngomong. Kenapa Kak Rudi sedih? Jadi apa? Kita kan karena corona ini di rumah terus. Ya nggak apa-apa kan? Nggak bisa ketemu sama teman-teman. Walah itu toh. Terus kenapa? Ya kan rindu Kak. Nggak bisa ketemu. Terus ibadahnya terus online naik. Wah, sedih Kak. Sedih? Banget? Kalau sedih kayak gini obatnya apa Kak? Banyak adik-adik yang di rumah. Apa ya obatnya ya adik-adik ya? Pada nggak tahu. Emang apa obatnya Kak? Aha, Apa? obat kan? Obat hati yang sedia adalah gembira. Gembira. Iya. Emang kalau kita gembira bisa menghilangkan sedih? Iya betul. Bisa. Makanya gembira. Terus yang harus kita lakukan apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu hati yang gembira adalah obat. Ada obat? Ya. Oke, kalau gitu ayo kita menyanyikan hati yang gembira. Ayo berangkat. Di rumah nyanyi ya. Hati yang sedih kita obatkan dengan hati yang gembira. Oh gitu ya. Jadi kalau kita juga bisa gembira, Tuhan juga bisa senang Kak. Iya dong. Berarti adik-adik yang di rumah nggak boleh sedih. Harus gembira. Harus gembira. Kalau nggak bisa ketemu teman, kalau nggak bisa ibadah di sekolah minggu di Mergangsan atau hanya melalui online, ya nggak apa-apa. Harus tetap gembira. Bener nggak? Benar. Oke adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman, kita juga akan merasakan hati yang gembira lagi Kak. Apa itu? Karena hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Belin. Oh, adik kita Belin? Iya benar, adik kita Belin akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Ayo adik-adik yang di rumah dengerin ya. Kita saksikan suara yang indah. Terima kasih
Adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum mendengar firman Tuhan dan mendengar cerita, mari kita berdoa bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan dan cerita sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, buka hati dan pikiran kami supaya boleh memahami firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami aturkan. Amin. Ya, sekarang kita akan dengarkan cerita dan firman untuk sekolah minggu kali ini. Tema sekolah minggu pada hari ini adalah dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mulai. Gambar apa yang ada di sini? Adik-adik bisa lihat. Benar, gambar pesawat terbang. Apakah di antara adik-adik ada yang pernah atau punya cita-cita untuk menjadi seorang penerbang atau pilot atau pramugari? Atau adik-adik punya cita-cita lain? Coba sebutkan. Apakah ada yang bercita-cita menjadi seorang guru? Atau ada yang mau bercita-cita menjadi seorang penyanyi, pemusik? Ada yang bercita-cita menjadi seorang macam-macam, bintang film, YouTuber, atau yang lain. Banyak cita-cita. Nah, pada hari ini kita akan mendengar cerita seorang yang pekerjaannya menerbangkan pesawat terbang atau seorang pilot. Kita lihat. Nah, ini yang ada di gambar. Beliau seorang pilot, seorang penerbang, namanya Bapak Budi Suhardi. Pak Budi ini seorang pilot yang sudah bekerja di beberapa perusahaan penerbangan di Indonesia maupun di luar negeri, tepatnya di Singapura. Nah, pada suatu hari, beliau dan keluarganya akan berlibur. Ketika sudah mempersiapkan liburan, beliau dan keluarga menyaksikan di televisi ada siaran tentang anak-anak di daerah Nusa Tenggara Timur, Indonesia ya, yang kekurangan. Ada kekurangan makanan, tempat tinggalnya juga kecil, dan Pak Budi beserta istri dan anak-anaknya tergerak hatinya. Akhirnya mereka putuskan untuk tidak jadi berliburan, namun menggunakan uang yang sudah terkumpul itu untuk liburan digantikan menjadi dana untuk menolong anak-anak tadi yang disaksikan di televisi. Beliau beserta keluarganya kemudian mengumpulkan juga dana dari rekan-rekan, teman-teman. Setelah dana yang terkumpul cukup banyak, mereka bersama datang untuk mengirimkan bantuan, menolong. Nah, ketika bantuan-bantuan itu sudah disampaikan, ternyata cepat habis karena memang banyak ya yang memerlukan. Banyak orang yang masih belum bisa makan dengan cukup, atau mungkin bajunya, pakaiannya juga kekurangan. Jadi, Pak Budi akhirnya memutuskan untuk menolong mereka, terutama untuk anak-anak tadi ya, dengan mendirikan sebuah panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu, Pak Budi menolong anak-anak supaya mereka tetap bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang cukup, dan juga perhatian untuk misalnya ya kesehatan mereka dan juga iman mereka, untuk membantu
mencukupkan makanan bagi anak-anak tersebut, Pak Budi juga membuat ladang untuk bertani, bercocok tanam, sehingga bisa mencukupkan keperluan anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Dan karena begitu banyak ya jasa yang sudah diberikan oleh Pak Budi bagi anak-anak tersebut, akhirnya Pak Budi juga mendapatkan penghargaan dari beberapa institusi atau lembaga yang terkenal, bahkan memberikan penghargaan atas segala yang diperbuat Pak Budi untuk anak-anak melalui pendirian panti asuhan tersebut. Nah, ini hanya merupakan suatu cerita pengantar. Kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus juga sudah memberikan hukum yang utama, namanya hukum kasih. Kalau adik-adik ingat, di gereja, jika ikut ibadah di gereja pada hari Minggu, selalu dibacakan hukum kasih. Ada yang ingat apa isi hukum kasih itu? Ya, salah satunya diambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bagaimana kita sudah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama? Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh Pak Budi tadi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga akan mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sama kita, atau bahkan membenci sesama kita, saudara kita. Jadi kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, itu pasti kita tunjukkan atau terlihat dari bagaimana kita mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan lihat ya di bagian berikutnya. Ada yang ingat cerita dalam gambar ini? Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada seorang lumpuh yang disembuhkan. Tapi apakah adik-adik tahu bagaimana caranya orang lumpuh itu bisa sampai ke depan Tuhan Yesus? Pada waktu itu banyak orang di sebuah tempat atau rumah ya. Banyak orang yang datang menemui Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, minta disembuhkan. Nah, orang lumpuh ini ditolong oleh rekan-rekannya yang mengasihinya. Karena orang lumpuh ini tidak bisa berjalan, maka teman-temannya datang, kemudian membawa orang lumpuh tadi dengan semacam tandu. Kemudian karena tidak bisa masuk melalui pintu rumah, akhirnya mereka membuka atap dan menurunkan orang lumpuh tadi tepat di depan Tuhan Yesus. Seperti di gambar itu ya, teman-temannya dari atas pakai tali, kemudian orang lumpuh tadi diturunkan dan tepat di depan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, ini contoh bagaimana seorang teman atau mungkin saudara juga ya, mengasihi rekannya, temannya, saudaranya yang sakit, sehingga mereka mau menolongnya, membawanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Itu juga contoh, salah satu contoh. Seperti kalau contoh yang sebelumnya Pak Budi menolong anak-anak dengan membangun panti asuhan. Kalau ini contoh teman-teman atau saudara yang membawa teman atau saudara yang sakit lumpuh pada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian ada kisah yang lain lagi. Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar juga kisahnya tentang
orang Samaria yang murah hati. Ada di Injil Lukas 10, Anda bisa baca nanti. Ada seorang yang sedang berjalan, kemudian dirampok, dia jatuh. Ada orang yang beberapa orang lewat di sampingnya, ada seorang imam, seorang Lewi, tapi mereka pura-pura nggak melihat. Sampai akhirnya datang seorang Samaria yang baik hati. Dia lewat di situ, dia melihat orang yang tadi jatuh, dirampok, dia tolong, diobatin, bahkan nanti dirawat, dibayarin biayanya. Itu juga contoh bagaimana seorang mengasihi samanya, orang yang mungkin belum dikenalnya. Kalau yang tadi, orang lumpuh tadi mungkin sudah kenal ya teman-temannya. Kalau yang ini dia sama sekali belum kenal, tapi dia di jalan, dia lihat, kemudian dia tolong orang tadi karena ada belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus yang juga penuh dengan belas kasihan. Ini contoh yang lain. Yang berikutnya, ada yang tahu kisah ini? Ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ya waktu itu, dan diikuti dengan banyak orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian banyak juga yang disembuhkan. Nah, sampai suatu saat Tuhan Yesus minta, coba berikan makan bagi orang-orang itu. Murid-muridnya pada bingung ya, bagaimana bisa menyediakan makanan bagi sekian ribu orang, 5.000 orang. Kemudian ada seorang anak yang datang, seperti di gambar itu ya. Dia datang, apa yang dia punyai? Yang dia punyai saat itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Murid Tuhan Yesus bertanya, ini ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, tapi bagaimana bisa mencukupkan untuk sekian 5.000 orang? Tuhan Yesus kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan tadi, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikan. Akhirnya cukup nggak? Cukup, bahkan lebih. Ada sisanya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizatnya mencukupkan bagi 5.000 orang dengan apa tadi? Dengan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh atau dipersembahkan oleh seorang anak. Jadi memberikan apa yang dimiliki kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberkatinya sehingga bisa cukup bagi sekian banyak orang. Itu juga menunjukkan kasih, memberi dengan apa yang dimiliki saat ini. Kalau saat ini punyanya hanya 5 roti dan 2 ikan, ya itu saja yang diberi. Nanti Tuhan yang akan mencukupkan, menambahkan. Lanjut ke yang berikutnya. Ada kisah dari kitab Kisah Para Rasul tentang Petrus, ya murid Tuhan Yesus ya. Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Disebutkan Petrus ketika mau masuk ke bait Allah ya, melihat ada seorang lumpuh yang minta-minta. Kemudian Petrus bilang ke orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu benar. Akhirnya dia berjalan dan memuji Tuhan. Sama seperti yang sebelumnya ya, apa yang dimiliki. Petrus juga sampaikan, aku tidak punya emas dan perak, tapi apa yang ada padaku, karena Petrus memiliki kuasa karunia dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, dan Petrus menggunakan karunia tersebut untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tadi sehingga dia akan bisa berjalan. Ini juga menunjukkan kasih pada sesama dengan memberikan sesuai yang dimiliki. Kalau anak tadi
memberikan 5 roti dan 2 ikan, Petrus memberikan sesuai dengan karunia juga yang dimiliki, karunia untuk menyembuhkan. Nah, semua kisah tadi, contoh-contoh tadi adalah tentang menjadi berkat bagi sama. Bagaimana dengan adik-adik? Apa yang bisa kita berikan? Apakah harus menunggu nanti ketika menjadi pilot seperti Pak Budi tadi? Tentu saja tidak. Atau menunggu sampai besar, sampai bekerja? Tentu juga tidak. Semua itu bisa kita mulai dari sekarang, dari saat ini. Dimulai dari apa yang kita bisa atau apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Karunia apa yang kita punyai, sama seperti Petrus tadi, sama seperti anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, sama seperti orang yang membuat temannya yang lumpuh untuk dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang penting, lakukan semuanya dengan gembira, dengan sukacita. Contohnya apa? Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Di gambar ini misalnya apa? Contoh yang ada di rumah sehari-hari. Apakah ada adik-adik yang sudah bisa membantu orang tuanya menyiram tanaman? Ya, kalau bisa itu sudah membantu. Sudah menjadi berkat dengan menolong orang tua menyiram tanaman. Atau ada yang sudah pintar mencuci piring. Wah, itu juga hebat. Ada yang bisa membantu menjemur pakaian, membersihkan rumah. Itu contoh-contoh pekerjaan yang sudah bisa dilakukan adik-adik yang sudah lebih besar ya, yang sudah sekolah. Kemudian hal lain apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menjadi berkat dengan karunia atau talenta yang dimiliki, sama seperti Petrus tadi. Misalnya apa yang dimiliki adik-adik? Berbeda-beda, masing-masing punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda. Misalnya ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar atau mendapat karunia untuk menyanyi, ada yang memiliki karunia atau talenta untuk membaca Alkitab dengan suara yang bagus. Ada yang punya karunia untuk melukis, menggambar. Masing-masing itu bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk melayani. Itu sama seperti yang dilakukan oleh tadi, anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Sama seperti orang yang menolong temannya yang lumpuh. Sama seperti Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, sekarang tinggal adik-adik pilih mana yang bisa dilakukan dari sekarang. Nanti lama-lama setelah kita mulai dari yang kecil-kecil, kita akan lanjutkan semakin besar, ada hal yang bertambah yang kita miliki, semakin besar juga apa yang bisa kita lakukan bagi sesama. Mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Pak Budi tadi, seorang pilot, atau mungkin juga hal yang lain. Yang jelas, kita bisa mulai itu dari sekarang, dari yang kita punya, yang kita bisa, sesuai dengan karunia kita masing-masing, dan lakukan dengan gembira, dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kita semua diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saat kita gunakan talenta atau karunia kita untuk melayani, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan sebaliknya, demikian juga ketika orang lain menggunakan talentanya untuk melayani, kita menerima berkat melalui pelayanan tersebut. Itu firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Pak Yuda atas Terima kasih. firman-Nya. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke.
yang di rumah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda diperhatikan ya, dilakukan, dan kiranya tetap selalu semangat untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun berada. Iman kita harus menjadi berkat bagi sesama, Ya, harus betul. kuat. Kalau ada teman yang nggak bisa berdoa, teman kita ada yang lupa berdoa, diingatkan. Betul itu adik-adik. Iya dong. Kalau ada teman kita yang lupa membaca Alkitab, Diingatkan. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup pada ibadah hari ini, kita akan menyanyikan Lagu adalah Sukacita. Oke. Ada yang semua berdiri ya. Ayo kita berdiri. Selesai. Oke, karena tadi kita dibuka dengan doa, kita juga harus tutup dengan berdoa. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan doa penutup hari ini akan dibawakan oleh adik kita Yudis. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat kesehatan dan perlindungan bagi keluarga kami. Mohon penyertaan Tuhan atas sekolah minggu online di GKJ Mergansan yang kami laksanakan selama pandemi COVID-19, sertai guru dan teman-teman kami yang dan berikan kemampuan dalam melaksanakan, mendengarkan, juga mendapat berkatnya. Kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sertailah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat
memahami dan melakukannya. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuh, kalian, amin. Kalian. Tuh, mana tidur loh, ya ampun. Berdoa mana tidur lah adik-adik. Kenaan merem Mas. Apa? Kenaan merem. Keenaan merem. Doa itu ya tutup mata tapi harus fokus. Gak boleh tidur. Ya, maaf hati-hati Mas. Pasti kalian gimana toh? Ngantuk ya Mas. Ngantuk. Masih pagi ngantuk. Yaudah, mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini adik-adik Dengan hati yang gembira. hati yang gembira, dengan sukacita, dan selalu memberitakan iman kepada teman-teman kita dan sesama kita. Oke, sampai jumpa di ibadah hari Minggu selanjutnya sekolah minggu Kajen Mergangsan. Dadah. Tuhan memberkati.